Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi anzala al-furqana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa qala fi ayatin ukhra dhahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima amilu la'allahum yarji'un. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat yang terbesar, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan artinya selain kita melaksanakan perintah Allah sekuat tenaga dan menjauhi larangan-larangan Allah secara total, juga berusaha untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh. Bahkan kalau ingin mencapai derajat muttaqin, harus berusaha untuk meninggalkan sebagian yang halal kalau takut terjerumus kepada yang haram. Sebagian yang halal perlu kita tinggalkan kalau takut terjerumus kepada yang haram. Kalau takut terjerumus kepada israf, berlebihan, maka sebagian yang halal perlu kita tinggalkan. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai derajat muttaqin hatta yada'a ma laisa fihi ba'sun hadaran mimma fihi ba's, sampai dia meninggalkan sebagian yang halal kalau takut terjerumus kepada yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an penuh dengan kemukjizatan. Kalau mukjizat-mukjizat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis dengan meninggalnya Nabi tersebut. Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Tapi ketika Nabi Musa wafat, maka sudah tidak ada lagi mukjizat tongkat. Juga Nabi Isa alaihi salam, beliau diberi mukjizat, bisa
menghidupkan orang yang sudah mati, dihidupkan sebentar kemudian mati kembali. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada lagi mukjizat itu. Karena sifat agama sebelumnya adalah sementara. Maka setelah diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak akan muncul lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizatnya bukan saja mukjizat yang bisa habis ketika beliau wafat. Ada mukjizatnya yang habis setelah beliau wafat. Beliau bisa memperbanyak makanan, bisa memancarkan air dari jari jemarinya, bisa membelah bulan dan sebagainya. Tetapi itu semuanya sudah tiada setelah beliau wafat. Tinggal satu mukjizatnya yang luar biasa, yang terus menantang. Namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang menantang. Kalau yang tidak percaya, tantang itu. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran itu menantang kita semuanya yang kalau tidak percaya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nantang. Orang kafir ditantang semuanya. Orang-orang yang hebat ngaku hebat, para orientalis ditantang semuanya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna, bila kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ila abdina, ala abdina, yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlihi, cobalah buat satu surat yang sepadan dengan surat dalam Al-Quran. Silakan dengan yang pendek saja, seperti surat Al-Asr, seperti surat Al-Kautsar, silakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Undang semua penolong-penolong, pendukung-pendukung, semuanya kumpul, silakan. Orang-orang hebat yang menantang, yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya pada Al-Quran, kumpul semuanya, silakan. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, bila kamu sekalian betul-betul tidak percaya kepada Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi nantang terus. Sampai sekarang tidak ada yang mampu untuk membuat satu surat yang seimbang, sepadan dengan surat Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara kemukjizatan Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran menyebut masalah laut. Kata-kata laut dalam bahasa Arab adalah al-bahar. Ada lagi kata satunya al-yam, fil yam. Kata al-bahr disebut 32 kali. Sedangkan al-barru, al-bahru artinya laut, al-bar artinya daratan, itu disebut 12 kali. Seakan-akan isyarat bahwa lautan itu 3 kali lipat lebih dari daratan. Kemudian disebutkan berkaitan dengan lautan itu. Luar biasa, kita lihat di dalam surat Al-Jathiyah ayat 12. Bagaimana Nabi Muhammad bisa menjelaskan tentang laut demikian detail, bagus sekali. Allah berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Dialah Allah yang menundukkan bagi kamu sekalian laut, litajriyal fulku fi, agar kapal-kapal bisa berjalan di atasnya, bi amrihi, dengan perintah Allah, walitabtaghu min fadli, agar kamu sekalian mencari karunia, artinya keuntungan dunia dari laut itu, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Sudah diberitahukan, padahal Rasulullah tidak pernah pergi ke laut sekalipun, tidak pernah. Tapi kalau melihat Al-Quran berbicara tentang laut,
Di dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dari mana tahu bahwa Allah membiarkan dua laut itu bertemu, laut yang istilahnya ada batasnya. Allah menjadikan batas pada laut itu, ada yang tawarnya, ada yang asinnya, dan tidak bisa bertemu. Ada batas, barzakhul la yabghiyan. Itu ada suatu pembatas yang tidak bisa ditembus. Yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Dari mana tahu Nabi Muhammad SAW itu? Kecuali dari firman Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana bahwa Bapak sekalian akan banyak mengambil keuntungan dari laut? Ikan-ikannya sampai bermacam-macam yang ada di laut tidak bisa dimanfaatkan untuk karunia kehidupan. Ada ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 14 lebih jelas betapa bahwa laut itu sangat luar biasa. Wa huwallazi sakharal bahra, dialah Allah yang menjadikan laut, menundukkan laut, litakulu minhu lahman thariya, agar kamu sekalian memakan daging-daging ikan yang segar. Wastastakhrijuna minhu hilyatan, dan kamu sekalian bisa mengambil dari lautan itu hiasan-hiasan, talbasunaha, yang bisa kamu pakai. Wa taral fulka mawakhira fih, dan kau lihat bahwa kapal-kapal bisa berjalan di atasnya. Walib tabdagu min fadli, dan agar kamu sekalian mencari karunia kehidupan dari laut itu. Wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Oleh sebab itu, kemukjizatan Al-Quran ketika berbicara masalah laut sangat luar biasa. Dan laut, ma'asyal muslimin rahimakumullah, dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk mencari nafkah, mencari rizki tadi. Bisa naik perahu, naik kapal. Kemudian laut juga adalah sebagai wasilah untuk azab, siksa. Banyak sekali. Fakullam minhum akhadna bidzambi. Setiap dari kaum-kaum terdahulu yang maksiat itu kami siksa akibat dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagian mereka kami kirimkan batu-batu untuk melempari mereka. Wa minhum man akhadhathu sayha, di antara mereka banyak yang disiksa dengan halilintar suara yang keras sekali. Fa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan ditenggelamkan di laut. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sekali-kali Allah tidak mau menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Sebagai wasilah untuk iqab. Dalam surat Yunus ditegaskan juga, wa aghraqna alladzina kadzdzabu bi ayatina. Kami tenggelamkan orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Tadi sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mencari rezeki, tapi juga bisa menjadi siksa. Ketika ada tsunami luar biasa, pembangkit listrik yang dari laut bisa sampai pindah melewati kelapa yang tinggi, pindah karena hebatnya guncangan lautan itu. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang laut, sangat luar biasa dalam Al-Quran. Bahkan perumpamaan, ya ketika ada kapal selam yang tenggelam, kemudian sudah di bawah 600 meter ke bawah itu, sampai sulit ini itu dan seterusnya. Itu Al-Quran sudah memberitahukan bahwa au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu maujun min fawqi mauj dzulumatun ba'dhuha fawqa.
idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Bagaimana suatu kegelapan di laut, ternyata laut itu di bawah itu sangat gelap. Gelap di atas kegelapan. Sampai melihat tangannya sendiri ketika di bawah laut, tidak bisa melihatnya saking gelapnya. Bahkan kalau sudah tekanannya luar biasa, orang-orang yang ahli kelautan ternyata lebih tahu bagaimana hebatnya apa yang ada di laut. Sehingga kalau ada orang yang mendalami tentang laut kemudian tidak menambah keimanan, Masya Allah, seharusnya ketika mendalami tentang laut akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di laut itu jangan sampai kehidupannya pindah ke daratan. Kalau di laut yang kecil dimakan yang besar, itu cuma di laut. Jadi kalau ada di daratan yang besar memakan yang kecil, harusnya tinggalnya di laut itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kehidupan mukjizat Al-Quran membuktikan bahwa sangat luar biasa apa yang disebutkan Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu ini tidak pernah lihat laut sama sekali. Jadi ringkasnya kalau dikaji tentang laut di dalam Al-Quran sangat luar biasa. Ayat-ayatnya sangat banyak tentang laut. Bukan tadi sekedar saya sebut 33 itu disebutkan al-bahrnya, tetapi ayat-ayat yang berkaitan dengan laut tidak tentu menyebutkan al-bahrnya. Kalau dikaji sangat indah sekali. Oleh sebab itu, marilah kita semakin menguatkan iman kita dengan mendalami apa yang ada dalam Al-Quran, mendalami dengan bantuan ilmu yang kita fahami, ilmu tentang kelautan kita, ilmu tentang bagaimana mendapatkan nikmat-nikmat dari laut, dan ilmu tentang betapa ganasnya laut kalau menyiksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita bertadarruk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama agar dosa-dosa kita yang sangat banyak, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, menguatkan pemahaman kita terhadap kemukjizatan Al-Quran yang abadi, agar kita semakin kokoh iman kita dan semakin taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita mohon agar kita semuanya dan bangsa Indonesia diangkat dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam musibah,
Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة.